Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim, yang mempertanyakan tentang apa keistimewaan bulan Ramadan, sehingga kehadirannya betul-betul ditunggu dan disambut dengan begitu meriah oleh kaum muslimin dan muslimat. Di antara keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan tentu banyak sekali diungkap oleh para ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan para mujtahid-mujtahid kita terdahulu. Paling tidak ada 5 keistimewaan bulan suci Ramadan yang bisa kita uraikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahu adzim. Ramadan adalah salah satu bulan yang lafadznya secara tekstual diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ini sangat berbeda dengan bulan-bulan lain yang tidak secara khusus diungkapkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan dari ayat yang tadi, maka keistimewaan yang kedua di dalam kitab suci tersebut, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana kitab suci Al-Qur'an merupakan pegangan hidup yang menjadi sandaran dan landasan hidup bagi kaum muslim dan muslimat. Dia bukan hanya sekedar referensi untuk amalia spiritual, tetapi Al-Quran juga merupakan referensi hukum yang bisa menjawab semua persoalan, baik masa lalu, masa sekarang, maupun yang masa akan datang. Dan kalau kita mengkaji beberapa riwayat, ternyata kitab-kitab suci selain Al-Quran itu juga diturunkan di bulan suci Ramadan, hanya tahun dan waktunya lah yang berbeda, karena Rasul-Rasul terdahulu yang diberikan kitab suci adalah Nabi Ibrahim berupa Suhuf Ibrahim, kemudian Nabi Musa dalam bentuk kitab Taurat, dan juga Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk kitab Injil. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Keistimewaan yang ketiga adalah adanya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban kepada kaum mukminin untuk melaksanakan ibadah puasa secara total sebulan penuh. Perintah puasa ini adalah satu-satunya perintah yang hanya diterapkan di dalam bulan suci Ramadan. Perintah puasa tidak ada di dalam bulan-bulan selain Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa, karena di dalamnya kaum muslimin dan muslimat meniatkan dirinya dengan kesungguhan hati untuk mempuasakan dirinya secara lahir dan batin, meninggalkan semua yang dilarang oleh agama, untuk mengantarkan pada pribadi-pribadi yang takwa. Tentu ini adalah bagian dari mengistimewakan diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa keistimewaan bulan Ramadan yang keempat? Di dalam bulan suci Ramadan, Allah sudah memberikan ruang dan fasilitasi pada kaum muslimin untuk beribadah yang seluas-luasnya, semaksimalnya, karena Allah telah memberikan reward, memberikan penghargaan
berupa dibukanya pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Pertanyaannya adalah, mengapa di bulan Ramadan masih ada pihak-pihak yang tidak mau menggunakan kesempatan emas ini, sehingga mereka masih ada yang tidak puasa, ada yang tidak beribadah, bahkan terkadang masih ada yang melaksanakan kemaksiatan. Itu artinya bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitasi, tentu tidak semua orang muslim mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tentu di antara kaum muslimin ada oknum-oknum yang mencoreng nama istimewa Ramadan, sehingga orang-orang seperti inilah yang nanti tidak akan mendapat predikat keistimewaan, yaitu predikat takwa. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sedangkan keistimewaan yang kelima adalah adanya malam Lailatul Qadar. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan adanya malam Lailatul Qadar, yang malam itu kehebatannya melebihi dari 1000 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Sadaqallahu. Ada harapan besar bahwa kita diberikan keleluasaan beribadah seluas-luasnya, baik sunnah, wajib, sehingga Allah akan melipat gandakan ibadah-ibadah itu karena ada satu malam yang super istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah tentu tidak akan bisa menjelaskan tanggal dan jamnya, karena memang itu adalah misteri dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun tidak akan bisa menjawab tentang kapan malam Lailatul Qadar itu. Namun demikian, tentu kita bisa membaca di beberapa literatur kitab bahwa ada tanda-tanda tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Yang terpenting bagi kita adalah kita yakini bahwa malam Lailatul Qadar itu ada, dan tugas kita adalah menjemput malam Lailatul Qadar itu yang penuh dengan misteri, dengan proses peribadatan yang sungguh-sungguh hanya mengharap imanan wahtisaban, betul-betul imanan wahtisaban, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah kita termasuk puasa kita niatkan setulus hati dalam rangka mengantarkan kita menjemput misteri Lailatul Qadar itu. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.